Assalamualaikum, lanjut lagi yuk latihan soalnya. Kita mau latihan soal persamaan dasar akuntansi. Oke, lanjut ke latihan soal berikutnya. Kita latihan soal terkait dengan materi persamaan dasar akuntansi ya. Kita mau bahas soal SIMAK UI 2019. Pertanyaannya, perusahaan Penatu Nabira membeli sabun cuci pakaian 250.000, cairan pelembut pengharum 200.000, dan cairan pelicin 200.000. Pemakaian bahan tersebut akan mengakibatkan ternyata angka-angkanya nggak ditanyain ya. Hanya saja pertanyaannya adalah ini, pemakaian. Nah, pemakaian untuk perlengkapan masih ingat? Pemakaian untuk harta lancar perlengkapan itu nanti akan timbul dua akun. Dia akan timbul dua akun. Yang pertama ada beban perlengkapan. Posisinya kalau mau di jurnalin nanti ada di debit ya. Terus di kreditnya karena perlengkapannya terpakai berarti perlengkapannya berkurang. Perlengkapannya ada di sebelah kredit. Kita cek. Yang pertama perlengkapannya bertambah, salah. Perlengkapannya di kredit berarti perlengkapannya jelas berkurang ya. Karena kan dipakai ya. Jadi yang A salah. Yang B aset tetap berkurang, salah. Perlengkapan itu adalah aset lancar. Perlengkapan itu aset lancar. Beban perlengkapan bertambah. Ternyata ada beban perlengkapan di D. Jadi jawabannya yang benar adalah nomor ini C. Kita lanjut soal SIMAK UI 2012. Berdasarkan data di atas, pertanyaannya adalah laba bersih, bengkel pasti kuat. Kita bahas dulu posisi laba. Laba itu adalah rumusnya tinggal pendapatan dikurangi beban-beban ya, atau biaya-biaya. Kita cek dulu. Pendapatannya ada apa aja? Ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini ya. Ini ada lagi nggak pendapatannya? Piutang pendapatan bukan pendapatannya, dan ada pendapatan bunga. Berarti pendapatannya adalah 1.500.000 ditambah 150.000 dikurangi beban-beban. Beban-bebannya ada apa aja? Masuk beban gaji, ini beban sewa dan beban listrik dan telepon. Yang lain gak kepake ya. Berarti tinggal dikurangi 600, dikurangi beban sewa 120, dikurangi beban listrik dan air 50, dikurung. Kok ini ditambah sih teh? Kalau kurungnya dibuka kan jadi minus ya. Ini tinggal 1 juta, 1.500.000 tambah 150, 1.650. Ini berapa? 600, 720, 770. Hasilnya adalah 1650 dikurangi 770 adalah 880.000. Ada nggak jawabannya? Ada. Jadi jawabannya nomor ini adalah yang C. Kita ke soal berikutnya. Ketika adik-adik ketemu soal seperti ini kan pilihan gandanya kayaknya banyak banget ya. Nah, nggak perlu panik dulu, kita kerjain satu-satu gitu ya. Kita kerjain dulu yang transaksi pertama. A menyerahkan uang tunai sebesar 15 juta dan peralatan bengkel 6.500.000. Berarti ini kasnya bertambah 15 juta, peralatannya bertambah 6.500.000 dan modalnya bertambah sejumlah 15 juta ditambah 600. Berarti 21.500.000. Kita cek. Yang A, kas bertambah 15 juta, peralatan bertambah 15 juta, modal bertambah. Oke, masih benar. Yang B, kas bertambah 15 juta, peralatan bertambah 15 juta, modal bertambah 21.500. Masih benar. Kita cek yang C, kas bertambah, peralatan bertambah, modalnya bertambah, betul. Yang D, kas bertambah, peralatan bertambah, modal bertambah, masih betul. Yang E, kas bertambah, peralatan bertambah, dan modal bertambah, masih betul ya. Kita lanjut ke tanggal 3 Mei. Dibeli oli dan beberapa spare part 2.500.000. Berarti ini termasuk ke dalam perlengkapan. Perlengkapannya bertambah sebesar 2.500.000 baru dibayar tunai. Berarti ada kas yang berkurang. Sisanya, nah berarti kan kita beli 2,5 juta baru bayar 1 juta. Sisanya namanya adalah utang. Utangnya bertambah sebesar 2.500.000 dikurangi 1 juta, 1.500.000. Kita cek pilihan gandanya. Yang tanggal 3,
perlengkapan bertambah 2.500.000, kasnya salah ya. Harusnya kasnya berkurang 1.000.000, minusnya harusnya 1.000.000. Berarti yang B udah salah, nggak usah dicek lagi. Yang A, tadi kita belum ngecek yang A ya. Yang A perlengkapannya bertambah, betul. Utangnya salah. Harusnya kan kasnya di sini berkurang ya. 1.000.000. Ini nggak usah dicek lagi berarti. Yang C, perlengkapannya bertambah 2.500.000, kasnya berkurang 1.000.000, utangnya bertambah 1.500.000. Benar ya. Yang D, perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang 1.000.000, utangnya bertambah 1.500.000, masih benar. Yang E, perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang, utangnya 1.500.000. Oke, transaksi yang terakhir kita cek tanggal 15 Mei. Perbaikan beberapa motor, ongkosnya adalah 1.600.000. Diterima tunai 1.200.000. Berarti terima tunai kasnya bertambah ya, 1.200.000. Perbaikan berarti ini ada jasa, berarti ini ada pendapatan. Dan ingat, pendapatan itu sama dengan modalnya bertambah ya, kalau di persamaan dasar. Sisanya bulan depan, kita udah ngerjain motor, biayanya 1.600, tapi mereka baru bayar 1.200.000. Sisanya namanya adalah piutang. Piutangnya berapa? Tagihannya 1.600, baru bayar 1.200, berarti piutangnya 400. A dan B sudah salah, nggak usah dicek. Kita cek yang C. Oke. Yang C berarti tanggal 15, lihat. Betul nggak? Pendapatannya menambah modal ya, 1.600 betul. Tapi kasnya 1.200 betul. Dan piutangnya 400 betul. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya udah dapet yang C. Emang yang D salahnya apa teh? Lihat dong yang D, piutangnya 1.200, salah. Ini berarti salah. Yang E ada utang, salah. Berarti ini salah. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal masih terkait dengan PDA ya. Diketahui ada aset lancar 10.500.000, aset tetap 22.500.000, dan akumulasi depresiasi, akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutannya 1.500.000. Ini dan ini termasuk ke dalam golongan harta atau aset ya. Berarti total aset, kita cek dulu total asetnya adalah, berarti tadi ada aset lancar ditambah aset tetap. Nah, kalau akumulasi depresiasi kan nanti posisi normalnya di kredit, berarti dia minus akumulasi depresiasi. Coba catat. 10.500.000 ditambah 22.500.000 dikurangi 1.500.000. 10.500.000 ditambah 22.500.000 dikurangi 1.500.000. Totalnya adalah 31.500.000. Ini total asetnya. Tapi ingat, yang ditanyakan adalah kewajiban ya. Berarti kan kita mesti cari harta sama dengan utang plus modal. Kan gini ya. Di persamaan dasar akuntansi itu adalah harta atau aset sama dengan kewajiban plus modal. Tadi udah ada nih aset totalnya, ini ya. Ini kan aset totalnya 31.500.000. Kewajiban X tanyakan ditambah modalnya, ini pakai yang modal akhir. Nah, berarti kita cari modal akhir dulu nih. Kita harus cari modal akhir. Kita masuk ke hitungan modal akhir. Modal akhir ada di persamaan laporan perubahan modal ya. Modal awal nanti ditambah laba dikurangi prive. Modal awalnya udah ada, cek. Udah ada kan? 25 juta. 25 juta. Labanya belum ada teh. Ya udah, hitung dulu. Cari dulu labanya nih. Kita cari labanya dulu. Laba itu rumusnya pendapatan dikurangi beban. Kita cek. Pendapatannya berapa? 5 juta ya. Bebannya 2 juta ya. Berarti pendapatannya 5 juta, bebannya 2 juta. Berarti labanya adalah 3 juta. Masukin ke sini. Labanya 3 juta. Privenya berapa? 2 juta ya. Dikurangi privenya 2 juta.
Nah, berarti berapa nih? Berarti 25 juta, 28 juta dikurangi 2 juta, 26 juta. Ini adalah modal akhirnya kan? Ya udah, modal akhir masukin ke sini. Berapa nih? 26 juta gitu ya. Nah, berarti udah ketahuan dong X-nya. 31.500.000 min 26 juta sama dengan kewajiban. Berapa tuh? 31.500 dikurangi 26.500 adalah 5.500.000 sama dengan kewajiban. Berarti ini kewajibannya. Ada nggak jawabannya? Ada yang D. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nanti kita latihan soal materi yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.